mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari bersama-sama kita berdoa, Kak. Doa dimulai. Anak-anak Mu'alimah, hari ini kita belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah SAW setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu. Awal dari respon orang-orang Yasrib atau Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji atau yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yasrib baik ketika perjanjian Aqabah 1 maupun 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau menjadi berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju, untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yasrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam. Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antara strategi Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah: 1. Membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor, yaitu kaum penduduk asli kota Madinah. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu tersebut telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia di kota Madinah. Strategi kedua Rasulullah yaitu membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan. Harta mereka tertinggal di kota Mekah sehingga mereka tidak membawa apa-apa ke kota Madinah. Pada saat inilah Rasulullah menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah kemudian menjadikan Ali sebagai saudara Nabi sendiri. Lalu Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Juhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah di kota Madinah.
Setelah melakukan kedua hal di atas, Rasulullah kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Madinah. Yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, diantaranya yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu keluarganya atau pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad adalah pemimpin umat untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi, karena Nabi adalah pemimpin tertinggi di kota Madinah. Setelah berhasil mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam satu ikatan persaudaraan dengan Piagam Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangun peranata sosial dan pemerintahan yang juga termaktub dalam Piagam Madinah, sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah, tetapi beliau juga sebagai pemimpin negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernard Lewis dalam The Middle East, bahwa Rasulullah di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan politik dan militer, sekaligus pemimpin keagamaan. Begitulah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selain dengan mauizah dan uswah hasanah, juga dengan membangun toleransi di tengah keragaman untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama tanpa ada paksaan bagi seluruh umat manusia di kota Madinah. Kita sudah menyaksikan video tadi. Video strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Mualimah akan menjelaskan bagaimana awal mula Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu apa? Mana pengertian hijrah? Dia meninggalkan perbuatan yang buruk untuk menuju ke kebaikan, meninggalkan tempat yang buruk dan mencari tempat yang lebih baik. Itu namanya hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya hijrah. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah memerintahkan, wahai Muhammad, hijrahlah, pindahlah ke kota Madinah. Akhirnya pada suatu malam, Nabi Muhammad dan teman setianya, siapa teman setianya? Abu Bakar As-Siddiq, pergi berangkat diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy. Mereka berangkat berdua dulu ke Madinah. Sebelumnya udah ada yang berangkat. Selanjutnya Nabi Muhammad dan sahabatnya yang paling setia. Siapa sahabat paling setia? Abu Bakar As-Siddiq. Inilah mereka berangkat. Orang lagi Quraisy sudah dengar, oh Muhammad mau hijrah. Sebelum hijrah kita bunuh. Ternyata malam-malam mereka sepakat, nanti jam 12 malam kita kepung rumah Nabi Muhammad. Semuanya mereka sudah
digantikan. Siapa yang gantikan? Ali bin Abi Thalib. Itulah keberanian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak berani. Kalau kita takut kan, kami kan tiba-tiba dibunuh ya. Tapi Ali berani demi Nabi Muhammad. Dia mau menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad jadi dia. Itu sama orang Quraisy. Oh, masih ada dia lagi tidur. Padahal ketika mereka ngintip, itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah. Akhirnya mereka dobrak pintu, masuk mereka, sampai mereka membunuh. Ada kawan yang bilang, jangan dibunuh, siksa saja. Ternyata mereka buka. Pas mereka buka, ternyata yang mereka lihat bukan Nabi Muhammad melainkan Ali bin Abi Thalib. Kecewa lah mereka. Langsunglah mereka kejarlah sampai dibuat sayembara. Siapa yang berhasil mendapatkan Nabi Muhammad atau kepalanya saja dapat tunjukkan akan mendapatkan 1000 ekor unta. Bayangkan 1000 ekor unta. Kambing aja mahal ya kan, kebo aja mahal karena apalagi unta. Jadi orang dari kepalanya duit. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Rupanya ada satu orang yang dia melihat Muhammad, dia diam. Dia saking rakus jadi diam. Oh, iya. Ternyata dia sempat tampak Muhammad dan Abu Bakar. Namanya Suraqah. Jadi dia diam, oh dia jawab, oh sebelah mana mungkin Muhammad kejar sebelah sana. Udah lari ke sana orang-orang, dia diam-diam sendirian mengejar Muhammad dan Abu Bakar. Hidup Nabi Muhammad satu unta sama ada Suraqah. Suraqah mengejar. Ternyata ketika udah mau sampai ke Nabi Muhammad, unta Nabi Muhammad, Suraqah jatuh. Dia jatuh. Dicobanya lagi, dan dihayalkannya 1000 ekor unta. Kejarnya lagi, sampai mau hampir dekat. Ini unta yang Nabi Muhammad, ini dia hampir mau dekat, jatuh dia. Kedua kali kan. Yang ketiga kali, dia nggak mau, dia tetap dia kejarnya lagi, sampai sampai mau dibunuh sekali pedangnya udah di mau di kaki si unta, ternyata jatuh. Kaki unta dia yang terpeleset jatuh, mencederai untanya Nabi Muhammad. Yang cedera siapa? Iya, kaki unta dia. Akhirnya di situ dia berpikir, kenapa ya 3 kali tidak berhasil, padahal nyaris mau dekat, padahal dekat nyaris sedikit lagi, tapi kenapa tak bisa? Ternyata dia baru tahu, oh keputusan Allah pasti dia dilindungi sama Allah. Oh dia bukan manusia sembarangan. Tak jadi, akhirnya si Suraqah mengejar Muhammad bukan mau membunuh, tapi minta maaf. Dia udah kayak gini, udah ngasih apa yang disampaikan, dia gak membunuh apa yang disampaikan. Dia udah sampai lah dia menjumpai Rasulullah. Tadinya niatnya gak bersih kan, karena dia udah bersih, udah tulus, mau minta maaf, berhentilah. Nabi Muhammad di situ disampaikannya, dia minta maaf karena sudah mengucap 2 kalimat syahadat dan memilih masuk Islam. Dan pergilah, saya akan biarkan kita. Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, Kuba, desa Kuba. Tanggal berapa Nabi Muhammad tiba di desa Kuba? Ada hari tanggal pada Senin. Di situ Nabi Muhammad mendirikan masjid dan sholat Jumat di situ. Selanjutnya berangkatlah mereka dengan rombongan pergi kota Madinah dan sampai di kota Madinah pada hari Jumat tanggal
rombongannya sampai di kota Madinah. Kalian sudah menyaksikan, sudah menonton video, sudah mendengar tadi ceramah Mu'alimah. Sekarang Mu'alimah mau coba anak Mu'alimah yang lain dengarkan pertanyaan kawannya. Kalau ada yang bisa menjawab, ayo kita jawab ya. Siapa pendamping setia Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah? Tadi Bang Muhammad jelaskan ya. Siapa yang bisa? Ini berdiri. Pinter. Siapa yang mendampinginya? Pinter yang lain. Ada lagi yang bertanya? Abang, berdiri. Ada abang lagi. Berisi tentang materi kita hari ini. Kita mau strategi namanya index part match. Apa ya? Ini kartu ini Mu'alim ada soal, ada jawaban. Jadi Mu'alim baca nanti, terus anak Mu'alimah mengambil satu-satu. Apa yang kamu ambil, itu tulis di buku latihan. Terus kalau misalnya dia berbentuk jawaban, dia tidak ada bentuknya kan? Kalau dia ini berbentuk pertanyaan dan ini berbentuk jawaban. Bisa kita mulai? Bisa? Bisa. Nanti tulis di buku latihannya apa yang kamu dapat ya Naya? Kita mulai. Mu'alimah aja. Kita mulai dari jawaban, kira-kira soalnya apa? Warna kasar mungkin. Nanti setelah kamu mendapat jawabannya, setelah kamu mendapat soalnya, kamu cari di sekitar teman kamu siapa pasangan teman kamu, pasangan kamu. Kalau misalnya tahun ini ternyata sekawan ada yang cocok, berarti iya. Ya udah kata mau. Oke, kalau terima kasih waktu 1 menit. Ya. Buat tulis dulu ini di buku latihan. Terus kalau dia kayak ini siapa dia berbentuk? Udah Mu'alimah tutup. Dan dia akan Mu'alimah. Tadi Mu'alimah kasih waktu untuk mencari jawaban atau mencari soal yang udah pasangan jawaban pasangan kamu. Yang sudah dapat coba angkat kartunya angkat semuanya. Lihat temannya yang mana pasangan teman kamu yang sudah dapat kembali. Belum dapat. Yang dapat pasangan kamunya. Oke. Selanjutnya ini dulu nanti yang banyak kita lihat dulu. Kasih ya. Kesimpulan